Kita mulai ibadah Prapaskah minggu kelima Prapaskah di minggu-minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND 443 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh jujur-jujurnya kita menjadi sembuh. Kita patut memuji salib Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salib keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita peroleh. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Amin. Dan bacaan Alkitab untuk minggu ini diambil dari kitab Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini, biarlah Tuhan berikan pikiran terang dalam merenungkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan berikanlah pengertian untuk kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu ini dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin tanggal 28 Maret 2022, diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, topik untuk kita adalah tetaplah berdoa. Saatnya dia akan berdoa, dan dia menuju ke suatu tempat, yakni Bukit Zaitun. Dia menuju ke tempat itu, dan murid-muridnya juga mengikutinya. Setiba di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya untuk berdoa. Tetapi dia juga mengajak murid-muridnya untuk ikut berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bagi Tuhan Yesus, doa adalah kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, terutama menjelang kematiannya. Tuhan Yesus berdoa bukanlah karena dia sedang gentar menghadapi jalan penderitaan yang akan segera dihadapinya. Tuhan Yesus berdoa merupakan hal yang rutin dilakukannya, apalagi ketika menghadapi tantangan. Tuhan Yesus membangun hubungan dengan Bapanya, dan dia juga mengajak murid-muridnya supaya menjalin hubungan dengan Bapa di surga melalui doa mereka,
supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus menyadari bahwa pencobaan yang akan mereka hadapi bukan sekedar pencobaan biasa, karena si iblis telah menanti mereka untuk menjatuhkan iman mereka. Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya gagal dalam pencobaan ini, karena dengan doa mereka akan menerima kekuatan yang untuk tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa terus-menerus, karena mereka membutuhkan dan hanya mengandalkan Allah Bapa dan menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam hal ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus tentang kesungguhan berdoa. Dia senantiasa bersujud dan menyerahkan diri dan menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa. Ia berdoa sampai keringat bercucuran seperti titik-titik darah. Kesungguhan dan ketergantungannya kepada Bapa menunjukkan betapa Tuhan Yesus sangat membutuhkan Allah Bapa dalam hidupnya, terlebih dalam pergumulan yang akan dihadapinya. Bagaimana kesungguhan, kedekatan dan ketergantungan kita kepada Allah dalam doa kita? Bagaimana sikap hidup kita ketika menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini? Apakah kita mau berdoa dan berdoa menyerahkan hidup dan pergumulan kita tersebut kepada Tuhan? Ataukah karena begitu cepat kita memberitahukan semua pergumulan kita itu di dunia ini, di dunia maya, sehingga kita lupa untuk berdoa menyerahkan hidup kita kepada Bapa? Sebab ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan yang daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mendekat kepada-Mu dalam doa kami dan senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari UKD nomor 86 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Horas.